Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hadirnya saya di sini, saya akan mengajar praktik mengajar dengan menggunakan media WordWall sebagai dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK. Di era digital saat ini, kemampuan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran digital menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan bagaimana saya menggunakan media WordWall dalam proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dan mengenali komponen dasar komputer seperti CPU, monitor, mouse, dan keyboard. Yang kedua, memahami perbedaan antara perangkat lunak atau hardware dan perangkat lunak software. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menggunakan media pembelajaran WordWall atau live workset untuk berlatih soal secara mandiri. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan minat belajar melalui media yang interaktif dan menyenangkan. Motivasi saya menjadi guru bukan hanya sekedar profesi, tetapi panggilan jiwa untuk mendidik generasi masa depan. Sebagai calon guru, saya ingin membawa semangat bahwa teknologi bukanlah penghalang, tetapi jembatan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih mudah, kreatif, dan menyenangkan. Saya ingin menjadi guru yang terus belajar dan berinovasi, memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, menjadi contoh bahwa guru juga bisa melek digital dan mampu menginspirasi siswa untuk tumbuh bersama teknologi. Guru yang hebat bukan yang tahu segalanya, tetapi yang mampu membimbing siswanya tumbuh dan percaya diri di zamannya. Sebelum lanjut ke kuis, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang digunakan untuk kuis nanti. Yang pertama ada WordWall. WordWall adalah platform pembelajaran digital interaktif berbasis game. Fungsinya untuk membuat kuis, teka-teki, pencocokan, dan lainnya. Kelebihan WordWall yaitu interaktif dan menyenangkan, dan juga tersedia berbagai template kuis. Dapat digunakan juga secara offline. Untuk kekurangan WordWall, bergantung pada koneksi internet dan tidak semua fitur gratis. Yang selanjutnya ada Microsoft Word, yang berfungsi untuk mengetik dan mengelola dokumen teks, dan juga membuat surat, laporan, makalah, dan lain-lain. Untuk fitur penting Microsoft Word yaitu Insert Page Number untuk menambahkan nomor halaman, Header Footer untuk menambahkan informasi di atas dan bawah halaman, Stylish untuk format teks dengan gaya tertentu. Yang selanjutnya ada Microsoft Excel. Fungsinya untuk mengelola data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan dengan rumus, membuat grafik dan analisis data. Untuk fitur penting dalam Microsoft Excel yaitu merge cell untuk menggabungkan dua atau lebih sel menjadi satu, dan sum untuk menjumlahkan data angka. Berikutnya ada Microsoft PowerPoint. Fungsinya untuk membuat dan menampilkan presentasi dan mendukung pembelajaran visual. Fitur penting dalam Microsoft PowerPoint ada slide, animasi, transisi, dan juga audio video. Kemudian ada software dan hardware. Software adalah program atau aplikasi yang menjalankan perintah dalam komputer. Contohnya ada Microsoft Word, Excel, browser, dan lainnya. Untuk hardware adalah semua bagian fisik komputer yang bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Contohnya keyboard, mouse, CPU, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap kuis. Oke, langsung saja. Untuk soal pertama, WordWall termasuk media pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk A. Membuat kuis interaktif, B. Menyusun grafik, C. Mengetik dokumen, dan D. Mengedit video. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, disebutkan bahwa WordWall adalah platform pembelajaran digital interaktif berbasis game. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jawaban nomor 1 ini WordWall termasuk media pembelajaran untuk membuat kuis interaktif. Lanjut soal nomor 2 yaitu berikut ini adalah contoh perangkat keras atau hardware kecuali A. Monitor, B. Microsoft Word, C. Keyboard, dan juga D. Mouse. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, hardware adalah semua bagian fisik komputer yang bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Contohnya seperti monitor, keyboard,
dan juga mouse. Jadi, dari keempat jawaban tersebut yang tidak termasuk perangkat keras adalah Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini kelebihan media pembelajaran Wordwall kecuali A. Interaktif dan menyenangkan, B. Dapat menilai siswa secara langsung, C. Hanya bisa digunakan offline, dan D. Tersedia berbagai template kuis. Dari materi yang sudah saya jelaskan di awal, interaktif dan menyenangkan termasuk ke dalam kelebihan media pembelajaran Wordwall. Dan media pembelajaran Wordwall juga dapat menilai siswa secara langsung. Di dalam media Wordwall juga tersedia berbagai template kuis. Yang selanjutnya, apakah hanya bisa digunakan offline? Tidak. Karena media Wordwall bisa digunakan secara online. Jadi jawaban yang benar adalah ya benar C. Selanjutnya kita masuk soal nomor 4. Dalam Microsoft Word, fitur yang digunakan untuk memberi nomor halaman adalah A. Insert table, B. Review track change, C. Layout bricks, D. Insert page number. Dari keempat jawaban tersebut, manakah yang paling benar? Di dalam Microsoft Word, fitur yang digunakan untuk memberi nomor halaman bisa masuk ke dalam insert, kemudian pilih page number. Jadi, dari keempat jawaban itu, yang benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Apa fungsi dari fitur Merge Cells di Microsoft Excel? A. Menyalin isi sel, B. Menyembunyikan kolom, C. Menggabungkan beberapa sel menjadi satu, dan D. Mengurutkan angka. Dari keempat jawaban tersebut, manakah yang paling benar? Apakah menyalin isi sel, menyembunyikan kolom, menggabungkan beberapa sel menjadi satu, ataukah mengurutkan angka? Fungsi dari fitur Merge Cell di Microsoft Excel yaitu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Software di bawah ini yang digunakan untuk membuat presentasi adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Access, C. Microsoft Excel, D. Microsoft PowerPoint. Dari keempat jawaban tersebut, manakah yang paling benar? A. Microsoft Word. Dalam materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Microsoft Word berfungsi untuk mengetik dan mengelola dokumen teks dan juga membuat surat, laporan, makalah, dan lainnya. Jadi, Microsoft Word tidak digunakan untuk membuat presentasi ya teman-teman. Yang kedua, yaitu ada Microsoft Access, yaitu perangkat lunak manajemen basis data regional yang dikembangkan oleh Microsoft. Yang selanjutnya ada Microsoft Excel. Selanjutnya ada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel, perhitungan, dan juga untuk membuat grafis. Yang selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Ini digunakan untuk membuat presentasi. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu Microsoft PowerPoint. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh perangkat lunak pengolah angka? A. Notepad, B. Microsoft Excel, C. CorelDRAW, dan D. Adobe Photoshop. Dari keempat jawaban tersebut, manakah yang paling benar? Dari materi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yang berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan dengan rumus, dan perangkat lunak pengolah angka,
yaitu Microsoft Excel. Lanjut soal nomor 8. Fungsi utama dari formula sum dalam Microsoft Excel adalah untuk A. Menjumlahkan data angka, B. Menghitung rata-rata, C. Menyaring data, D. Menampilkan grafik. Dari keempat jawaban tersebut, manakah yang paling benar? A. Menjumlahkan data angka. Lanjut ke soal nomor 9. Fungsi utama dari Microsoft Word adalah A. Mengelola data keuangan, B. Membuat presentasi, C. Mengetik dan mengolah dokumen teks, D. Mendesain gambar grafis. Dari keempat data tersebut, manakah yang paling benar? Ya, C. Mengetik dan mengolah dokumen teks. Kita lanjut ke soal nomor terakhir ya teman-teman, yaitu soal nomor 10. Microsoft Excel biasa digunakan untuk A. Menulis surat, B. Mengelola data dan membuat perhitungan dengan rumus, C. Merekam suara, dan D. Membuat animasi. Dari keempat jawaban tersebut, manakah yang paling benar? Ya, yang paling benar adalah B. Mengelola data dan membuat perhitungan dengan rumus. Setelah mengerjakan semua soal, kita bisa langsung melihat skor dan juga waktu yang telah kita gunakan untuk mengerjakan soal tadi. Dan kita juga bisa melihat jawaban yang benar dengan mengetik no answers. Kemudian akan muncul jawaban-jawaban yang benar. Dengan kita bisa melihatnya semua dengan cara menggesernya ke bawah. Semua soal akan terlihat jawaban yang benar. Bagi teman-teman yang salah tadi bisa mengecek untuk melihat jawaban yang benar. Dan juga untuk ada peringkat dalam Wordwall ini. Dengan cara kita klik leaderboard dan tulis nama kalian. Di sini saya mengetik nama saya, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul rankingan dari teman-teman semua yang mengerjakan. Terima kasih. Semoga membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian presentasi saya mengenai penggunaan media digital dalam pembelajaran TIK, khususnya melalui Wordwall. Saya percaya bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bukan hanya memperkaya metode mengajar, tetapi juga mampu membangkitkan semangat belajar siswa. Semoga materi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan kreatif sebagai calon pendidik, agar mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan relevan dengan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.